Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah fikih yang ke-11 dalam Al-Wajiz mengatakan al-ijtihadu la yanqusu bimithlihi. Ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad yang serupa. Dalam masalah-masalah yang dibolehkan untuk diijtihadi, apabila seorang mujtahid berijtihad dalam masalah itu, lalu dia mengeluarkan pendapat yang komprehensif, maka ijtihad ini tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lain yang juga komprehensif yang sama seperti ijtihad yang pertama. Sebagaimana apabila seorang hakim menghakimi suatu permasalahan dengan ijtihadnya dan memutuskan hukum tertentu, kemudian ijtihadnya berganti dalam masalah yang sama, maka tidak dibolehkan baginya untuk membatalkan ijtihadnya yang pertama, lalu menghukuminya dengan ijtihadnya yang kedua, yang semisal dengan ijtihadnya yang pertama, karena kedua ijtihad itu sama-sama komprehensif. Sama halnya dengan kasus seperti ini, Hakim A, Hakim B. Tidak dibolehkan bagi Hakim B untuk membatalkan apa yang telah diijtihadkan oleh Hakim A dengan ijtihadnya, karena tidak ada keistimewaan pada ijtihad Hakim B yang mengungguli ijtihad Hakim A selama keduanya merupakan ijtihad yang komprehensif dan dapat diterima. Adapun dalil dari kaidah ini adalah ijma' para ulama. Dan apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang mana Abu Bakar telah menghukumi beberapa permasalahan, lalu Umar berbeda pendapat dalam hal itu, akan tetapi dia tidak membatalkan ijtihad Abu Bakar. Alasannya adalah karena belum tentu ijtihadnya Umar sebagai ijtihad yang kedua lebih kuat daripada ijtihadnya Abu Bakar sebagai ijtihad yang pertama. Dan bahkan ijtihad itu akan menyebabkan kepada tidak tetapnya suatu hukum, dan dalam hal ini akan menimbulkan kesulitan. Ijtihad yang lama tidak mengikat pelakunya di masa-masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang dia memiliki hak untuk memutuskan dengan ijtihadnya yang baru yang berbeda dengan ijtihadnya yang lama dalam masalah yang sama dengan yang pertama, dan hukumnya tidak terikat dengan yang lama. Dan inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam masalah warisan yang terkenal dengan masalah mushtarakah atau masalah Umariyah, karena Umar yang memutuskan hukum dalam masalah tersebut. Umar memutuskan untuk mengikut sertakan saudara kandung kepada saudara seibu dalam warisan mereka, yaitu mendapatkan sepertiga, dengan pertimbangan bahwa ashabul furud mengambil seluruh warisan, sehingga saudara kandung tidak mendapatkan sesuatu apapun dari warisan karena mereka dianggap asabah, sedangkan asabah mendapatkan bagian dari sisa warisan setelah diambil oleh ashabul furud. Apabila tidak ada sisanya, berarti mereka, yakni asabah, tidak mendapatkan apapun dari warisan itu. Inilah yang diberlakukan dalam masalah ini, yang mana para ahli waris adalah satu istri, ibu, saudara seibu, dan saudara kandung. Dengan demikian, istri mendapatkan separuh, ibu seperenam, saudara seibu mendapatkan sepertiga, sementara saudara kandung tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian masalah warisan yang serupa dengan ini muncul kembali, dan ketika masalah ini dilaporkan kepada Umar bin Khattab, dia ingin memutuskan dengan keputusan sebelumnya dalam masalah yang sama, sehingga salah satu saudara kandung membantah pendapat Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah ayah kami dikira tenggelam di laut? Tidakkah ibu kami satu? Bagaimana saudara seibu mendapat warisan, sedangkan kami tidak mendapatkannya? Padahal kami semua satu ibu, dan kami memiliki kelebihan yaitu seayah."
Umar lalu mempertimbangkan alasan mereka dan mengikut sertakan mereka ke dalam warisan saudara seibu. Adapun asas keputusan Umar mengikut sertakan saudara kandung kepada saudara seibu dalam warisan adalah karena mereka berasal dari satu ibu, dan ini sebab yang membuat mereka mendapatkan warisan. Sekalipun saudara kandung memiliki kedekatan dengan orang yang mati karena dia adalah ayah mereka. Apabila kedekatan mereka dengan orang yang meninggal tidak menambah warisan mereka dan tidak didahulukan daripada yang lainnya, maka tidak dibolehkan hal itu menjadi sebab terhalangnya mereka dari mendapatkan warisan dan tidak disamakannya dengan saudara seibu. Dan ketika saudara kandung mendengar masalah pertama dengan keputusan Umar yang baru, maka datang kepada Umar seraya membantah dan meminta agar mereka juga diberi warisan dengan mengikut sertakan mereka kepada saudara seibu sebagaimana yang diputuskan dalam masalah yang baru. Lalu Umar berkata, dan perkataannya ini kemudian menjadi kaidah fikih, itulah yang kami putuskan dan inilah yang kami putuskan. Di antara aplikasi kaidah fikih ini adalah apabila hakim menghukumi sesuatu, kemudian ijtihadnya berubah, maka hukumnya yang pertama tidak dibatalkan. Akan tetapi, dia dapat menghukumi di masa yang akan datang ijtihadnya yang baru. Sebagaimana juga tidak dibolehkan bagi hakim lain untuk membatalkan hukum hakim yang pertama dengan alasan berbeda dengan pendapatnya. Karena ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang semisal dengannya. Apabila keluar perintah dari sultan untuk mengamalkan pendapat seorang mujtahid dalam suatu masalah, karena pendapat lebih banyak diikuti oleh manusia dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman, maka seorang hakim tidak dibolehkan untuk mengambil pendapat mujtahid lain yang berbeda dengan pendapat mujtahid yang telah disetujui oleh sultan atau pemimpin. Dan apabila dia, hakim, mengamalkan ijtihadnya sendiri, maka keputusannya tidak berlaku. Karena itu, berdasarkan materi hukum ini, apabila hakim menghukumi dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh sultan, kemudian mencabut hukumnya kepada hakim lain, maka hukumnya menjadi batal. Wallahu a'lamu bishawab.